Kita doakan semoga yang sakit semoga sembuh dan bisa kumpul lagi bersama kita belajar. Baik, sebelum belajar, Bapak ingin membuat kesepakatan belajar dulu, atau kesepakatan kelas kita, agar kita belajarnya enak, nyaman, tenang, aman. Jadi kalau aman, nyaman, pelajaran yang kita dapatkan akan kita dapatkan dari Bapak Ibu. Setuju nggak? Kira-kira menurut kalian apa kesepakatan kelas itu apa sih? Apa kira-kira? Ayo, peraturan kelas. Oke, bagus. Jadi kesepakatan kelas itu di dalamnya ada beberapa peraturan kelas. Kalau zaman dulu namanya peraturan kelas. Tapi kalau kita mendengarnya kan jadi takut ya kalau peraturan kelas. Seolah kita harus patuh dengan peraturan. Nah sekarang kita membuat namanya peraturan kelas atau kesepakatan, yang mana ini mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contoh, nanti kita pada saat belajar kita sepakat kita harus bagaimana. Contoh, tidak boleh berisik Pak, terus tidak boleh mencontek, lalu tidak boleh tidur Pak. Nah, itu kesepakatan kita. Nah di dalamnya ada keyakinan kelas. Contoh, tidak berisik di kelas. Keyakinan apa yang ada di dalamnya? Saling menghargai sesama. Nah, tidak menyontek. Berarti apa di dalamnya? Harus jujur. Jadi kita buat kesepakatan. Nanti saya minta dari semua yang mau di kelas ini, silakan tuliskan kelas kalian pengennya seperti apa. Tuliskan, tuliskan satu saja. Nanti dari situ kita rangkum yang sama, berarti kita ambil salah satunya. Nanti kita buatkan di dinding kelas kita, yaitu kertas yang besar kesepakatan atau keyakinan kelas kita, yang mana harus kita jalankan bersama. Paham? Kita bisa dimulai. Kita dari dulu, silakan. Siapa dulu yang mau maju? Kira-kira kelas kita pengennya seperti apa? Kita pengen kelas yang seperti apa? Tuliskan saja. Tidak boleh bilang kelas. Tidak boleh. Ya. Tidak. Malu mulu ini. Kita bilang-bilang ke Jokowi dapat berita kan kali terus. Tulis saja, bebas. Kalian pengen seperti apa? Pengen kelas bersih.
kelas, yaitu pertama tidak boleh membakar, tidak boleh mencontek, ingin kelas bersih, tidak boleh ngatain orang tua, tidak boleh buang sampah di kelas, dan masih banyak dari kalian. Nah ini nanti berkaitan dengan sini, ini bentuk keyakinannya. Kira-kira tidak boleh membakar. Sikap apa yang harus kita ikuti? Punya rasa tanggung jawab. Nanti juga di kelas punya rasa tanggung jawab. Tidak boleh mencontek. Sikap apa? Kita harus jujur. Ingin kelas bersih. Tanggung jawab juga bisa atau mandiri. Tidak boleh ngatain orang tua. Harus menghormati orang lain. Ya. Jadi yang kita sepakati ini, kita berarti di kelas harus tanggung jawab, harus jujur, harus menghormati orang lain. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Jadi kita ketika melihat peraturan biasanya takut. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang ada dalam diri kita. Oke, paham? Nanti saya akan buatkan dari hasil kalian tulis tadi, akan saya buatkan yaitu di kelas sebuah keyakinan kelas. Nanti kita tempel di kelas kita. Setuju? Terima kasih atas waktunya. Kita harus selalu semangat belajar. Semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, akhir-akhir ini saya perhatikan kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak. Kamu tahu kan, aturan di sekolah sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Iya. Supaya tidak ganggu teman-teman kamu sedang belajar. Iya. Kamu kenapa sering terlambat sekolah? Saya sering begadang sampai larut malam, Pak. Sampai lupa jam tidur. Sama Iya. teman. Yang kamu rasakan apa? Yang kamu dapatkan apa dari begadang itu? Tidak ada yang saya dapatkan, Pak.
waktu itu kan kita di kelas pernah membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas. Iya Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting gak sih? Penting Pak. Ya, dengan disiplin hidup kita akan lebih teratur, tertata. Kira-kira rencana kamu apa ke depannya untuk memperbaiki ini supaya tidak terlambat lagi? Saya ingin disiplin Pak dan tidak begadang sampai larut malam dan ingin memasang alarm. Oke, sangat bagus rencana kamu ya. Saya akan pantau rencana kamu apakah dilaksanakan atau tidak. Nanti akan saya bekerja sama juga dengan orang tua kamu. Iya. Kamu tetap semangat sekolah ya. Iya, Pak. Tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Siap? Siap. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas meluangkan waktunya kumpul di sini yang berkaitan dengan tugas guru penggerak saya atau calon guru penggerak terkait modul 1.4 yaitu tentang diseminasi modul 1.4 yaitu materi budaya positif. Nah, di situ ada foto, itu adalah fasilitator saya yang perempuan Ibu Sri dan Pak Wawan sebagai pengajar praktik saya. Dan perkenalkan, nama saya Roman Hermanto, CDP Angkatan 10 Kabupaten Karawang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke budaya positif, di sini ada materi tentang tujuan pendidikan. Kita sebagai pendidik, kita wajib tahu apa tujuan pendidikan itu. Nah, di sini tujuan pendidikan berdasarkan dari KHD, Ki Hajar Dewantara, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya pendidikan itu diibaratkan sebagai lahan pertanian. Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani, dan murid kita itu sebagai benihnya atau padi. Jadi guru itu seperti petani. Nah, lahan ini diibaratkan sebagai sekolahnya. Nah, ketika lahannya bagus, subur, benihnya bagus, kira-kira kalau petaninya itu ngurusnya kurang bagus, kira-kira benih itu akan tumbuh tidak meskipun lahannya itu bagus? Tidak. Akan tumbuh subur Enggak. Mungkin tumbuh, tapi tumbuhnya itu kurang subur, tidak berbuah mungkin. Ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik, ini sebagai pengantar, itu diibaratkan sebagai petani. Kita itu hanya menuntun. Anak itu sudah mempunyai dasarnya. Jadi diibaratkan murid-murid kita itu bukan lagi kertas yang kosong, tapi sudah ada tulisannya tapi masih buram. Nah, kita di situ sebagai guru untuk menebalkannya. Jadi anak-anak kita itu bukan lagi anak yang masuk ke sekolah tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mereka itu sudah punya. Hanya kita tugasnya menuntun supaya mereka itu sampai ke tujuan mereka. Bukan lagi menuntut ya, tapi menuntun. Beda dengan menuntut. Kalau menuntut, kamu harus seperti ini, kamu harus pintar bahasa Indonesia, kamu harus pintar matematika. Nah, ternyata anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Yang mana namanya kodrat alam, ada juga nanti kodrat zaman berkaitannya. Oke, selanjutnya, nah ini materi hari ini yaitu tentang budaya positif. Kalau dari budaya positif, sebelum saya jelaskan yaitu pengertian panjangnya, budaya itu apa sih kira-kira, Bapak Ibu? Budi dan kebiasaan positif yang ada di sekolah kita. Kira-kira ada nggak kebiasaan positif di sekolah kita? Banyak. Salah satunya pembiasaan. Ya, pembiasaan. Berdoa sebelum dan sudah belajar. Terus di depan gerbang kita menyambut
menyambut siswa kita dengan senyum, sapa, dan salam. Ya nggak? Nah, setiap hari kita ada kebiasaan literasi, numerasi sampai dengan yaitu hari Jumat tentang keagamaan. Nah, itu budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kan profil pelajar Pancasila seperti mandiri, tanggung jawab, berpikir kritis. Nah, itu kita sudah lakukan di sekolah kita. Nah, kedepannya kita lebih tingkatkan lagi. Nah, di sini materi konsep utama yang ada dalam budaya positif ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, materi ini di pendidikan guru penggerak ini kurang lebih 2 minggu. Nggak mungkin kan saya menyampaikan 2 minggu di sini. Mungkin. Nah, dari konsep ini, dari ketujuh ini, saya ambil garis besar-besarnya saja. Dan di sini juga saya bukan menggurui Bapak Ibu ya. Jadi di sini hanya berbagi pemahaman dan pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat pribadi untuk saya dan umumnya untuk Bapak Ibu. Pertama, kita bahas tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, iya ini. Jadi, apabila sekolah kita bisa menumbuhkan budaya positif, salah satunya perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita membangun budaya positif? Yaitu salah satu caranya kita sediakan lingkungan yang positif, aman, tidak ada kekerasan di sekolah kita, nyaman, ruang kelasnya nyaman, terus anak-anak bisa berpikir, bertindak, mencipta, sampai mereka juga merdeka dalam belajarnya. Jadi hal yang paling utama yaitu kita sediakan dulu anak-anak kita itu tempat yang nyaman, yang aman. Salah satunya di sekolah kita ada tim TTBKS yang bertugas untuk menyediakan supaya anak-anak didik kita itu belajar dengan aman dan nyaman. Itulah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nah, sebelum masuk yang kedua, ini ada permainan Anda dan teman Anda. Contohnya begini, Anda adalah A, teman Anda adalah B. Tugas Anda sebagai A mengepal satu tangan. Nah, tugas teman Anda yang B itu yaitu mencoba untuk membukanya dengan cara apapun, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, agar tangan Anda itu terbuka. Kira-kira kalau di diri kita, contoh kita ngepal tangan, teman kita ada yang mau membuka dengan cara merayu, membujuk, maupun dengan kekerasan, kira-kira mau dibuka nggak tangan kita? Tergantung. Lebih kuat pakai Kalau keras banget terpaksa dibuka. batik aja. Berarti itu kembali ke kontrol diri masing-masing, ya. Kalau mau dibuka berarti ke kontrol dari diri kita mau membukanya. Tapi kalau tidak mau membuka ya kembali juga dari kontrol diri kita juga. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Sering kita lakukan di kelas. Contoh, kita masuk ke kelas, anak-anak duduk yang rapi, anak-anak diam. Pada saat saya menjelaskan, tolong diam. Pernah nggak? Sering tiap hari. Diam, duduk yang rapi. Nah, itu salah satu contoh ilusi guru sedang mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh lainnya,
belajar dengan baik, kita akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Pernah nggak kayak gitu ke anak-anak kita? Pernah. Selalu ya. Kalau kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu, berarti kita belajar disiplin. Itu ilusi penguatan positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini pasti semuanya pernah. Kalau ada anak yang bermasalah, kita kasih kritik dan membuat orang itu merasa bersalah. Tong atau nak, kamu tahu nggak nyari duit itu susah. Orang tua kamu kerja pagi, siang, malam untuk biayai kamu sekolah. Tapi kamu kenapa jarang masuk sekolah? Pernah kayak gitu? Pernah. Nah itu kritik membuat orang merasa bersalah. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kan sebagai guru, yaitu orang dewasa memaksa. Kamu harus seperti ini. Kamu harus datang pagi seperti ini. Kamu harus seperti ini. Nah itu ilusi-ilusi yang berkaitan dengan perubahan paradigma belajar kita di sekolah. Nah di sini yang kedua tentang disiplin positif, sangat berkaitan dengan budaya positif ya. Kalau budaya itu kebiasaan-kebiasaan positif, nah ini berkaitan disiplin positif. Saya tanya dulu, apa itu makna disiplin? Menurut Bapak Ibu kira-kira? Teratur, taat pada peraturan, patuh, ya. Itu pemikiran kita terkait dengan disiplin. Kita harus patuh pada peraturan, ya nggak? Ada anak yang nggak pakai sepatu, kamu itu tidak disiplin. Kita coba buka arti disiplin sesungguhnya itu apa? Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti Bapak Ibu tadi yang katakan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang kita tadi sampaikan yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Rata-rata kamu harus pakai sepatu, pasti ada anak yang nyaman dan gak nyaman. Padahal disiplin itu belajar bagaimana menghargai dirinya sendiri, untuk menggali potensi dari diri anak tersebut. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri. Memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat manusia yang merupakan tujuan mulia, yaitu nilai dalam profil belajar Pancasila. Jadi disiplin itu ternyata bukan harus sesuatu peraturan yang harus dipatuhi, tapi belajar bagaimana kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakannya, supaya nilai-nilai yang dihargai yaitu seperti tanggung jawab tanpa harus diperintah oleh orang lain. Contoh, ada anak yaitu pakai lipstick. Nah, kan di peraturan sekolah nggak boleh. Nah, jadi kata-kata kita, kamu tidak boleh pakai lipstick. Tapi kita sampaikan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Nilai apa yang ada di dalam kalau pakai lipstick itu anak di bawah itu bisa seperti apa. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi mereka merasa menghargai dirinya sendiri, bukan takut karena peraturan, tapi menghargai dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata murid-murid kita atau kita juga mempunyai kebutuhan dasar yang mendasar. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ternyata murid-murid kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satunya yang pertama, di sini ada 5. Survival.
Apa itu survival? Bertahan hidup. Yang berkaitan dengan kita itu butuh makan, butuh minum, ya kan? Nah, jangan sampai ada anak yang mempunyai masalah sama kita langsung marahi. Kita telah dulu anak itu kenapa bisa melakukan seperti itu. Dia sudah makan atau belum? Dia sudah minum atau belum? Jangan sampai dari rumah berasnya habis, belum makan. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Pasti dari murid kita ada beberapa yang dia itu pengen butuh kasih sayang dari kita, ya nggak? Baik, nah itu kita harus ngerti, harus jeli. Oh, murid ini si A, dia sering curhat atau apa, atau dia punya barang baru dipamerin ke kita. Nah itu kita harus hargai, kita harus terima karena dia kebutuhan dasar juga. Jadi dia itu butuh kasih sayang atau cinta kasih atau diterima. Ketiga, kesenangan. Nah, kesenangan ini berkaitan dengan murid juga. Murid itu senangnya seperti apa, ya? Pengen belajarnya seperti apa? Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kebebasan. Nah, mereka kita jangan contoh ngasih tugas ke anak. Kalian itu harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kita kasih kebebasan, karena itu kebutuhan dasar mereka. Yang penting, terserah kalian caranya bagaimana mengerjakan tugas. Yang penting tugas ini selesai. Karena anak itu mempunyai cara yang berbeda, itu berkaitan dengan kebebasan. Terakhir, penguasaan. Anak itu mempunyai, ada yang pengen biasanya saya jadi ketua kelompok. Ya, jadi yang pengen jadi pemimpin. Nah itu kita hargai. Kamu kamu nggak cocok. Nah, itu nggak boleh. Nah kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Harus kita perhatikan juga kebutuhan murid kita. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini sangat berkaitan dengan kita. Yang kemarin mengerjakan PMM, ya. Ada motivasi eksternal, ada internal. Kalau eksternal dari luar, internal berarti dari diri kita sendiri. Contoh, kita disuruh sama pimpinan kita untuk menyelesaikan PMM sampai mendapatkan sertifikat atau suruh mengikuti BIMTEK atau pelatihan. Saya tanya ke Bapak Ibu, apa yang kira-kira motivasi apa dari diri kita sendiri atau dari luar? Kalau nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Pernah nggak ditugaskan oleh pimpinan, tapi dalam diri kita, saya kalau nggak ngerjain, kita dihukum nggak ya? Pernah nggak? Pernah, ya. Murid juga ada, pasti kayak gitu. Nah itu namanya motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah kayak PMM, apa sih yang saya dapatkan kalau saya ngerjain PMM? Nah itu motivasi dari eksternal. Nah usahakan motivasi itu internal, yaitu berkaitan dengan tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya akan menjadi apa kalau saya menyelesaikan PMM, menyelesaikan tugas-tugas administrasi guru, ya? Bukan berarti saya takut dihukum sama pengawas sebelum mengerjakan administrasi. Tapi harus motivasi dari diri sendiri. Itu tujuan dari disiplin positif, ya. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya menyelesaikan semua administrasi saya. Nah ini ada hukuman dan konsekuensi. Nah kita ketika menegakkan disiplin itu ada yang berkaitan hukuman dan konsekuensi. Nah kita di posisi mana nih yang sering kita lakukan? Nah, ternyata hukuman itu identitas yang gagal. Nah kalau identitas sukses ada konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu satu arah, ya,
Contoh, ada anak terlambat. Ya. Ada anak terlambat tidak pakai sepatu warna hitam. Kamu lepas sepatunya sampai nanti pulang sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau hukuman itu satu arah. Tapi kalau konsekuensi ada biasanya peraturannya, perjanjiannya terlebih dahulu. Contoh, kalau kamu terlambat ikut olahraga 10 menit, nah, berarti kamu lari dulu 5 kali putaran. Nah, itu konsekuensi. Jadi ada perjanjian sebelumnya. Tapi kalau ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan kepada anak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mari kita berlatih. Nah, contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Coba selanjutnya, hukuman. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak-anak coret-coret di meja, tapi suruh dibersihkan. Sama kita, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pernah ya? Tidak mengerjakan tugas, suruh push up 15 kali, 20 kali. Pernah nggak? Pernah. Pak Agni, tidak pakai kas olahraga, push up 20 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Biasanya kesiswaan ya. Jangan lepas sepatunya, nggak pakai sepatu seharian. Ternyata itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu tentu hukuman. Oke. Jadi itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti selanjutnya ada apa yang harus kita lakukan. Next. Nah, ini yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Kita itu apakah sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti dari materi ini Bapak Ibu akan merasakan, oh suami saya menjadi apa nih, dampaknya seperti apa saya kalau menjadi ini. Yang pertama, nah ini identitas gagal, yaitu penghukum dan membuat merasa bersalah. Guru berbuat, kalau penghukum pasti menghargai, ya nggak? Menunjuk-nunjuk. Kamu kemarin kemana aja? Kamu bolos sama si ini ya? Kamu tidak masuk sekolah. Kamu keluar sekarang dari kelas saya. Kamu nggak pernah ngerjain tugas. Nah, itu penghukum. Tapi kalau membuat bersalah, bahasanya halus. Jadi bahasa anak itu salah. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal, ya. Kamu kemana aja mau masuk? Kamu gak kasihan sama bapak ibu kamu? Bapak ibu kamu udah sakit-sakitan. Nah, itu membuat merasa bersalah. Identitas berhasil. Nah, teman, sebagai teman. Mungkin ada bapak ibu di sini yang posisinya itu untuk mengontrol anak-anak sebagai teman. Nah, kalau kamu gak ngerjain tugas, terus bapak dimarahin sama kepala sekolah. Pokoknya teman itu dekat, tapi nanti hasilnya ketergantungan. Jadi kalau nggak sama bapak itu nggak mau dengan guru yang lain, karena ketergantungan, karena saking dekatnya sama guru tersebut. Nah, pemantau itu mantau, ada peraturan, yaitu saklek. Ini peraturannya, kalau kamu seperti ini berarti harus seperti ini. Tapi hasilnya seperti apa? Nah, menyesuaikan diri bila diawasi. Hanya kalau diawasi saja,
Kalau nggak diawasi, udah seperti itu lagi. Ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini yang saya sarankan kepada Bapak Ibu, ketika kita ada anak yang bermasalah, kita posisikan sebagai manajer, ya. Mengajukan pertanyaan dulu. Nah, kenapa kamu sering gak masuk? Apa alasannya? Terus kalau kamu nggak masuk, dampaknya seperti apa? Kira-kira sekolah itu penting nggak buat kamu? Terus selanjutnya, kira-kira rencana kamu apa ke depannya biar kamu nggak seperti ini lagi? Jadi anak itu kita tanya masalahnya apa, mereka cari solusinya sendiri. Jadi ke kita juga nggak capek, ya. Daripada jadi penghukum yang tadi darahnya suka naik, tambah naik, ngeri. Yang lebih baik jadi seorang manajer, ya. Karena tugas kita hanya menuntut. Nah, ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya, penghukum. Nah, manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Contoh anak yang sering terlambat. Kita tanya, kira-kira rencana apa atau cara apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu sebagai manajer itu seperti itu, ya. Dan next, oke, lanjut. Nah, yang nomor 6, keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan budaya positif juga. Jadi kita itu usahakan sebelum mengajar, kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kita, ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan ini ternyata berbeda dengan peraturan. Yang sering kita sepakati yaitu peraturan. Contoh, tidak boleh menyontek, ya enggak? Kalau bisa mulai sekarang kita buat keyakinan yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikannya. Tidak boleh menyontek. Kira-kira nilai apa yang ada di dalamnya? Kita harus jujur, ya. Kita harus jujur. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Anak-anak kita itu dari orang harus jujur, ya. Kita tanamkan dalam diri anak-anak, ya. Jadi bukan peraturan. Nah, di sini nanti ada. Nah, awalnya dari peraturan kelas jadi sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas berjalan dengan baik, lingkungan kita positif di sekolah, nanti akan berhasil dalam terjadinya budaya positif di sekolah kita. Insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang baik, aman dan nyaman untuk anak-anak belajar. Nah, ini perbedaannya, ya. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya pasti kita di sekolah itu di kelas buat peraturan seperti itu. Nah, kita mulai sekarang contoh nilai keyakinannya apa? Nah, kita harus tanggung jawab. Kita tanamkan ke anak-anak harus tanggung jawab. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa yang harus kita tanamkan? Jiwa keselamatan dan keamanannya. Contoh lagi, kita kalau berkendara harus pakai helm supaya nanti ada polisi tidak ditilang. Nah, itu yang salah. Harusnya apa? Nah, kita kalau berkendara pakai motor pakai helm supaya kita menjaga keselamatan. Oke. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal kayak tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi buat keyakinan kita di kelas yang mudah diingat, nggak usah banyak-banyak. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita mulai hari ini buatlah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing atau di kelas kita yang kita ajar, ya. Bukan peraturan lagi, tapi keyakinan yang akan kita tanamkan. Nah, di sini ada contoh
di kelas 7B saya coba membuat yaitu keyakinan kelas dengan anak-anak. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi sebelum mengajar kita membuat keyakinan dulu. Nah, ini videonya. Nah, hasilnya itu, jadi anak-anak suruh menuliskan. Jadi kelas mereka itu pengennya yang seperti apa. Nah, baru kita sepakati bersama dengan anak-anak tersebut. Nah, tapi yang disepakati bukan peraturannya, tapi nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya itu. Oke, selanjutnya langsung saja. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Di sini itu ada namanya segitiga restitusi. Itu adalah 3 cara ketika ada anak yang sedang bermasalah. Jangan sampai kita jadi penghukum, jadi merasa bersalah. Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol tadi seorang manajer. Nah, di sini ada segitiga restitusinya. Coba kita lihat. Nah, langkah yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, jangan langsung dimarahi. Kita stabilkan dulu mereka, calling down dulu. Yaitu pastikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang melakukan ini, masih banyak juga teman-teman kalian. Jadi biar mereka itu adil dulu, ya. Ini jangan sampai ada anak yang ribut berdua kita langsung marah-marah. Langkah yang kedua, validasi tindakan. Nah, kita divalidasi dulu tindakannya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu seperti ini, ya. Adakah cara yang lebih efektif dari langkah-langkah yang kamu lakukan tadi? Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin jadi seorang seperti apa? Keyakinan apa yang kamu langgar kira-kira tadi? Terus rencana kamu apa ke depannya kalau kamu nggak mau ulangi lagi? Nah, itu langkah-langkah dari segitiga restitusi, ya. Jadi ini untuk menyelesaikan ketika ada anak yang sedang bermasalah. Nah, itu tadi contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, ibu juga pernah melakukan itu. Tapi sesuaikan juga, ya. Jangan ada anak yang kasusnya berat, ibu juga pernah kayak gitu. Sesuaikan, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita yakinkan anak itu, ya. Kamu berhak merasa gitu. Selanjutnya, nah, kita validasi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti itu. Kamu bangga, kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi. Contoh, ada anak yang ribut, kita panggil. Kamu bangga, kamu bisa melindungi kamu. Terus yang terakhir, namanya kan keyakinan. Apa nilai yang kita telah sepakati? Contoh, kita harus menghormati orang lain, kita harus menghargai. Kira-kira kamu tindakan kamu tadi itu menghargai orang lain tidak? Menghormati orang lain tidak? Oh tidak Bu, oh tidak Pak. Oke, kalau begitu menghormati orang lain itu penting nggak? Penting Pak. Kalau gitu, bagaimana caranya kedepannya supaya kamu nggak gitu lagi? Nah, itu contoh dari segitiga restitusi. Next. Nah, ini contoh
ketika ada anak yang bermasalah, saya coba yaitu menerapkan segitiga restitusi. Coba bentar. Saya awalnya mempunyai penjelasan, tapi dia kembali juga saya dijelaskan. Itu contoh kecil ketika menerapkan segitiga restitusi ya. Jadi ini contohnya Dewi ini ribut sama Yusuf teman sekelasnya karena Yusuf itu sering ngatain nama orang tuanya. Nah, ini kasus yang umum di kelas di sekolah kita. Terus saya panggil Dewinya, kenapa? Dia sering katain nama orang tuanya di kelas. Terus apa yang kamu lakukan? Saya pukul Pak dari belakang, saya balas. Terus saya jawab juga, wajar ya kalau ada teman yang seperti itu, kita pasti melindungi diri sendiri. Terus sampai kira-kira kalau kamu mukul seperti itu, kesepakatan apa yang kita langgar? Kita tidak menghormati orang lain Pak. Nah kalau menghormati orang lain itu penting gak sih menurut kita? Penting Pak. Terus langkah kamu apa ke depannya? Kalau kamu digituin lagi sama teman kamu, saya mau lebih bersabar Pak, dan saya mengingatkan ke teman saya supaya tidak seperti itu, karena kita harus saling menghormati. Enak kan ya? Jadi kita tidak menyelesaikan masalah tidak harus dengan mengeluarkan kata-kata kasar atau otot-otot kita keluar semua. Ya. Kalau kita sebagai penghukum atau darah tinggi, yang ada nanti anak itu punya dendam ke kita. Ya, jangan sampai pulang sekolah. Nah, nih Pak Haji pulangnya ke sini. Ya Pak Haji. Oke, jadi mulai sekarang kita sama-sama ketika ada anak yang bermasalah kita selesaikan dengan hati yang adem, dingin, dengan cara bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, kita cari dulu alasannya kenapa dia seperti itu, sampai dia mau, kalau nggak mau seperti itu lagi, langkah apa yang akan kamu lakukan? Kita gali semua. Jadi masalah dari dia, solusinya dari dia juga. Kita hanya menguatkan nanti. Oke? Selanjutnya, jadi saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Guru bergerak Indonesia Maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.